Apa yang menjadi permasalahan hidup kita hari-hari ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Dan kita akan terus berjuang untuk menghadapi segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Yesus Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu
Yesusku, Rajaku. Mari bercakap-cakap bawa korban syukur, sembah dan puji. Haleluya. Biar setiap pribadi lepas pribadi, mari menguji hati. Hatimu itu menjadi seperti tanah yang subur, tanah yang baik, bukan tanah yang berbatu-batu, bukan tanah yang penuh dengan onak, tapi tanah yang terbaik. Haleluya. Ora masyukara. Kira mata kaya labasi diriku. Ora mata kaya labasi diriku. Kira lamara mata kaya labara labasi diriku. Biarlah mata kami terbuka untuk semua yang Tuhan nyatakan hari ini dan masa depan kami, dan anugerahkan telinga kami dapat mendengar dan menangkap akan isi hati-Mu pagi ini, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami dapat mendengar firman-Mu, merenungkan dan melakukannya. Dan anak cucu kami berhasil beruntung dimanapun mereka berada. Karena seperti yang Tuhan janjikan, keturunan orang benar hidupnya tidak akan meminta-minta, tapi akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berhikmat, pengertian dan wahyu Tuhan nyatakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama berkata, amin. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Itu dia. Saudara, hari ini temanya adalah jangan panggil aku marah. Terus panggil siapa, saudara? Kita buka di kitab Rut ya. Rut pasal 4 ayat yang ke-14. Jadi ini 414 sebenarnya. Di sini dikatakan begini. Sebab perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini, sebab dengan seorang penebus termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, para wanita berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan, Ia sudah memberikan seorang cucu laki-laki kepadamu pada hari ini untuk memeliharamu. Semoga anak itu menjadi termasyhur di Israel. Jadi ditegaskan lagi apa? Cucu laki-laki. Kemudian ada terjemahan yang mendekati lagi. Kemudian berkatalah para wanita itu kepada Naomi, Yahweh lah yang terberkati, karena hari ini Dia tidak membuat seorang penebus terhapus bagimu. Maka biarlah namanya termasuk di Israel. Jadi dalam tradisi Yahudi, setiap anak laki-laki itu menjadi penting. Kenapa? Dialah yang diberikan mandat keluarga, yang diberikan untuk meneruskan. Ya, garis keturunannya itu pegangannya adalah laki-laki. Dan tadi dalam terjemahan itu juga dikatakan bahwa perempuan itu berkata, Yahweh lah yang terberkati karena hari ini Dia. Jadi terpujilah nama Tuhan karena Dia tidak membuat seorang penebus terhapus. Ini pernyataan yang menarik, saudara. Ada banyak orang yang tidak mengalami penebusan. Dengan kata lain, penebus itu terhapus. Dan kalau kita melihat kisahnya Naomi ini, saudara, sebenarnya penebusnya adalah dari keluarga Elimelek ini, orang yang punya tanggung jawab menebus dia ini, dia tidak mampu menebus, saudara. Dan juga karena apa? Bukan hanya menebus tanah milik keluarga Elimelek yang sudah tergadai, saudara, tapi juga menebus keturunannya, yaitu menjadikan Rut itu istrinya, karena dia sudah beristri. Sebenarnya sudah hampir terhapus, saudara. Kenapa? Orang Israel, orang Yahudi itu tidak berpoligami. Tapi Tuhan itu tidak menghapus. Diizinkan ada Joko Tuwo, saudara. Itu grade kedua. Jadi itu kewajiban yang kedua itu adalah puas. Kewajiban pertamanya dia sudah tidak bisa karena dia sudah menikah.
Dan akhirnya Boas ini ya mau, sudah. Dia udah usia 40 nggak menikah, kemudian ada janda muda. Dia kan harus nebus Ruth tadi jadi istrinya. Dan kebetulan dia orang kaya, saudara. Dia orang yang terkaya di situ. Jadi saudara, kalau orang itu, kita akan belajar tentang orang itu kalau setia ya, kemustahilan itu tidak ada. Ini Ruth ini sudah janda ya, orang Moab, dapat apa namanya jejaka kaya raya. Loh, ini kan impossible saudara, ya kan? Nggak mungkin bilang gitu. Tapi buat Tuhan ya itu mungkin. Makanya kisah Ruth ini saudara, kitab Ruth dinamakan Ruth ya. Ini berbicara tentang kesetiaan. Saudara. Dan kita lihat bagaimana orang-orang yang tidak setia dan orang yang setia akhir hidup. Karena kalau kita melihat kisah ini kan, Naomi ini kan sudah hopeless, sudah apa namanya, dengan hidupnya itu sudah nggak semangat saudara. Karena di dalam ayat 1 ya, pasal 1 di situ dikatakan ayat yang ke 19 ya, dan 20 dikatakan begini. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu. Naomi itu artinya bahagia. Berbahagiakah engkau? Padahal Naomi kan namanya baik saudara. Suaminya Elimelek. Jadi pernikahan yang ideal. Elimelek itu artinya apa? Tuhan adalah raja, provider. Artinya makmur. Kalau Tuhan itu raja buat dia hidupnya makmur. Naomi itu artinya bahagia. Pernikahan itu yang diinginkan adalah kebahagiaan dan kemakmuran. Tetapi justru Naomi berkata apa? Ini sebaliknya hidupnya. Jadi tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Dia berkata di ayat yang ke-20, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dia berkata, sebutkan aku pahit. Padahal Tuhan merancangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Makmur dan bahagia ketemu. Sudah banyak orang makmur secara finansial tapi hidupnya tidak bahagia. Tapi ini rencana Tuhan buat mereka. Tetapi ketidaksetiaan Elimelek kepada Tuhan membuat rencana itu berantakan, saudara. Makanya laki-laki itu selalu membuat berantakan rencana Tuhan kalau dia tidak bertobat. Ini apa namanya, ujian kesetiaan. Dari mana kita lihat? Karena di ayat yang pertama sampai ketiga ini saudara, dikatakan begini. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Jadi kelaparan itu penguji kesetiaan. Apakah ya Elimelek ini masih tetap setia kepada Tuhan atau meninggalkan Tuhan? Dan itu pilihan saudara. Dan faktanya Elimelek itu meninggalkan Tuhan. Makanya kekristenan itu dihadapkan cinta segitiga saudara. Sama seperti Elimelek ini. Saya lanjut baca ya.
Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istri dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Jadi saudara, Elimelek yang membuat yang berhadapan dengan Tuhan itu Elimelek. Kenapa sebuah keluarga itu yang dituntut tanggung jawabnya itu adalah laki-laki? Maka jangan menikah dengan yang bukan laki-laki, perempuan misalnya. Ya. Banyak orang menikah ya dengan laki-laki secara kelahiran, tapi tidak berlaku sebagai seorang laki-laki. Nah, seringkali kita menemukan laki-laki dan laki-laki tanda petik di dunia ini, saudara. Kita lihat, saudara, ini sebenarnya Elimelek dengan Tuhan. Tuhan punya destiny terhadap Elimelek bahwa di Tuhan itu apa? Dia itu menjadi raja buat Elimelek. Tetapi ketika memutuskan untuk ke Moab, padahal Moab ini kan sebenarnya dari Lot, pernikahan sumbang. Lot itu menghamili anaknya perempuan dan lahirlah keturunan. Dan mereka adalah para penyembah berhala. Nah, Elimelek itu tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Karena Tuhan itu begini, Tuhan itu kan tidak pernah memaksakan kamu mau ngomong atau tidak buat keputusan, ya silakan. Tetapi kalau Tuhan diajak bicara, Tuhan akan memberi tahukan jalan yang benar. Dan singkat cerita, dampak dari keputusan yang salah dari Elimelek ini adalah dia mati. Dan kita lihat Elimelek ini sebenarnya diperhadapkan cintanya dengan Tuhan. Tuhan mencintai dia. Tapi pertanyaan, apakah Elimelek mencintai Tuhan? Loh, dalam hidup saudara ini diuji lewat kelaparan, lewat kekurangan, lewat keadaan, lewat situasi. Saudara, Tuhan tuh mencintai saudara. Tapi pertanyaan, apakah saudara mencintai Tuhan? Sama. Tetapi Elimelek lebih mencintai Mamon, saudara. Karena apa? Dia lebih takut lapar daripada takut Tuhan. Dia ke Moab itu kan mengejar sesuatu yang ada di dalam pikirannya sendiri, bahwa kalau aku ke Moab, aku tidak akan mengalami kelaparan seperti yang dialami oleh orang-orang ketiga. Berapa banyak orang itu meninggalkan Betlehem. Betlehem itu artinya rumah, roti atau ham itu daging. Banyak orang meninggalkan rumahnya itu demi sesuap nasi. Pasti bad ending, saudara. Kalau dalam anugerah itu kan tidak ada terus ya seperti Elimelek ya, tapi tetap bad ending. Bisa mati secara fisik seperti Elimelek karena sakit. Bisa juga mati usahanya, mati rezekinya, bisa. Nah, ini sebuah konsekuensi, karena saya seringkali mengatakan bahwa dalam hidup ini adalah ada hukum yang berlaku secara universal, yaitu hukum sebab akibat, hukum tabur tuai, saudara. Dan itu tidak dihapus. Tuhan Yesus tidak pernah menghapus itu. Karena dia berkata, aku datang bukan untuk meniadakan ya hukum Taurat dan kitab para nabi.
Aku datang untuk menggenapkan. Nah, ini seringkali banyak orang Kristen tidak paham. Nah, kita lihat sampai sini di ayat yang ke 20 tadi. Kalau kita bandingkan dengan ayat pasal 4 ayat 14 ini kan beda. Ini sudah. Di ayat yang ke-20 Naomi itu berkata, janganlah sebutkan aku ini berbahagia. Berapa banyak orang Kristen hari-hari ini tidak bahagia? Pernikahannya tidak bahagia, ya, keluarganya tidak bahagia, hidupnya tidak bahagia. Ini pengalaman Naomi. Tetapi bukan berarti problem ini akhir dari sebuah proses. Tetapi seringkali orang-orang yang sudah memiliki persepsi yang salah tentang Tuhan, dia menganggap bahwa problem ini datangnya dari Tuhan. Problem itu adalah dampak dari keputusan-keputusan yang salah. Kalau saudara membuat keputusan yang salah, itu akan memberi dampak buat saudara, buat anak cucu saudara. Tetapi kita lihat bagaimana Naomi itu menyalahkan Tuhan. Dan ini yang namanya jurang kemurtatan banyak orang itu di sini. Yang disalahkan Tuhan. Karena Naomi berkata apa? Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Dia menerima konsekuensi dari keputusan suaminya yang salah. Ini adalah risiko sebuah keputusan yang salah. Tetapi orang-orang seperti Naomi ini apa? Dia salah paham. Dia menuduh Tuhan. Itu yang membuat semuanya yang tidak baik. Bukankah hari-hari ini banyak orang menuduh Tuhan? Itulah kesalahpahaman. Semua baik bisa senang, bisa bersuka cita. Tapi kalau lagi nggak baik, dia komplain sama Tuhan. Ini otaknya di bawah, kepalanya di bawah. Cara berpikirnya terbalik. Saudara, kalau kita ini tidak bisa mengoreksi diri sendiri, kita tidak mulai introspeksi, ya. Kita ini seperti meludah ke atas dan mengenai diri kita sendiri. Kita bisa lihat kejelekan orang lain, kekurangan orang lain, tapi kita tidak bisa introspeksi. Bagaimana cara introspeksinya? Yaitu firman. Karena firman itu adalah cermin. Kalau saudara hanya sampai mendengar firman dan tidak mau melakukan, ya tidak ada efeknya. Saudara tidak pernah akan jadi orang bahagia. Makanya Bapak Ibu Saudara, keputusan Naomi pulang itu penting. Kembali ke Bethlehem itu kata kunci. Sehingga dia mengalami perubahan dalam hidup. Dia memutuskan untuk pulang. Itu penting. Sekalipun terjadi kesalahpahaman, ini kan kesalahpahaman banyak orang terhadap dirinya, ya kan? Kenapa orang-orang itu bisa pangling, ya, bisa tidak ragu-ragu mengenal Naomi? Orang itu, saudara, bisa mengenal seseorang itu tidak mengenal seseorang dengan jelas itu bisa jadi karena dia sudah berubah karena hidupnya makmur, atau dia menderita, saudara, sehingga sampai tidak dikenali.
Kalau di kampung saya, saudara, kalau ada orang sudah terlalu kurus, ini dicurigai. Dia bilang, ngingu tuyul. Ya, gitu. Kenapa? Tiap hari ngempengi tuyul. Makanya yang gemuk segar itu harus bersuka cita. Amin. Tidak ada yang mencurigai ngingu tuyul. Kalau lewat kampung saya, maksud saya. Jadi nggak usah tidak menerima diri sendiri ya. Nah saudara, ini pemahaman ini penting sekali. Naomi itu membuat langkah kecil sebenarnya. Aku mau pulang saja. Aku mau putuskan pulang ke Yerusalem, ke Bethlehem. Problem yang paling yang dialami Naomi itu adalah gambar dirinya rusak, pribadinya rusak, sehingga paling gampang itu menyalahkan Tuhan. Kalau ada orang-orang yang mudah menyalahkan Tuhan, itu sebenarnya yang rusak gambar diri. Itu artinya rempak jeruk, saudara, kalau bahasa gampang itu sudah rempak, saudara. Karena di Amsal 27 ayat 9 dikatakan begini, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Ini penderitaannya, ini menderita sekali. Ya. Ikut suami yang diikuti mati, setelah itu anak-anak laki-lakinya mati, dan tinggal di negeri orang. Dari latar belakang dia punya apa-apa sampai tidak punya apa-apa. Itu penderitaan yang bertubi-tubi, dan itu merobek jiwa. Makanya respon itu kan penting. Kalau orang tidak pernah menyadari ya tentang keputusan-keputusannya yang salah, ini bahaya sekali. Memang di dalam konteks timur ya, ini kan ada istilah itu swarga nunut roko katut. Naomi itu hanya mengikuti keputusan suami. Tetapi jangan lupa saudara, Naomi itu ikut andil saudara. Karena apa? Selalu masalah itu terjadi ya karena apa? Seorang wanita yang salah menempatkan diri. Contohnya keluarga Eden. Kenapa jadi Edan? Betul kan? Karena seharusnya perempuan diam ya, bicara sama suaminya, tapi dia justru bicara sama ular. Makanya kan perempuan atau wanita itu harus harus tahu kapan dia bicara, kapan dia diem. Karena seringkali kalau kita menemukan kan, kalau sudah bicara itu nggak bisa direm. Gitu. Kayak orang nabur jagung saja, ber, gitu saudara. Ya kalau saudara tersinggung bagus lah saudara. Tapi yang pria-pria jangan nyukur ke saudara. Nanti lihatin aja, gantian saudara. Nah seharusnya Naomi itu bicara sama suaminya. Dipikir dulu Pak, kalau pergi ke Moab itu untung ruginya apa? Kamu ini melanggar firman Tuhan atau tidak? Tetapi Naomi diam, makanya hasilnya remek jeruk saudara. Makanya perempuan itu suka diam-diam mendem, itu nanti mendem betul saudara. Kalau memang waktunya ngomong saja. Karena suamimu bukan Tuhan. Suaminya bukan orang yang tidak pernah salah. Ngomong saja. Karena di dalam prinsip kekristenan tunduk dan taat itu, selama otoritas itu benar. Istri itu selama suaminya benar nggak boleh berontak. Tapi kalau suaminya salah harus ngomong. Daripada mendem. Ini Naomi ini mendem saudara. Dia mengalami sebuah konsekuensi sehingga hidupnya pahit.
jiwanya robek. Dan ujung-ujungnya karena sudah tidak ada lagi yang disalahkan Tuhan. Dan memang iblis itu maunya semua orang itu ujung-ujungnya sudah murtad. Kalau sudah konflik dengan Tuhan, kepahitan dengan Tuhan, ya itu murtad. Penderitaan itu membuat Naomi itu kehilangan tujuan. Padahal tujuan Tuhan dalam hidupnya adalah apa? Bahagia. Sesuai namanya, bahagia, sukacita. Ini saudara, penderitaan itu membuat dia kehilangan tujuan. Berapa banyak orang kehilangan tujuan hidupnya, tujuan Tuhan dalam hidupnya, karena dia itu mengikuti tujuannya sendiri dan akhirnya gagal. Makanya saudara, pertobatan itu adalah pulang. Pertobatan itu adalah kembali kepada rencana Tuhan. Naomi itu pulang ke Bethlehem. Apapun kata orang, pulang. Dan ini menarik saudara. Makanya saudara, di dalam pasal 4 ayat 14 tadi, ya, pemulihan seseorang. Makanya saya kasih tema kan, jangan panggil aku Naomi. Jangan panggil aku Mara. Orang-orang yang dipulihkan itu orang lain akan lihat saudara. Karena di ayat 14 itu yang berkata-kata itu adalah orang lain, perempuan-perempuan dan tetangga sekitarnya. Sebab perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong pada hari ini dengan seorang penebus. Jadi seorang ketika dipulihkan saudara, itu orang lain. Dan apa? Orang itu kan hanya melihat dampak yang dikerjakan Tuhan dalam hidupnya, buahnya. Kita tidak bisa berkata kemana-mana, aku sudah dipulihkan loh, aku sudah dipulihkan loh. Tidak bisa. Tetapi apa kata orang? Karena apa? Apa kata orang itu seringkali negatif, tetapi juga dia memberi kontribusi yang positif. Ketika melihat buah yang baik, dia akan ngomong yang baik. Ketika melihat buah yang tidak baik, dia akan ngomong buah yang tidak baik. Karena orang lain itu istilahnya, kalau orang Jawa ya, Bapak saya ngasih tahu, owong itu keplok ora tombok, gitu jadi dia mau-maunya dia sendiri. Maksudnya tepuk tangan tuh rendah rugi, gitu dia. Makanya bahasa sekarang istilahnya kan, orang kalau lagi down dibully saudara. Tapi kita lihat bagaimana orang-orang itu melihat Tuhan lewat pemulihannya Naomi. Karena dia berkata, terpujilah Tuhan. Dia melihat Tuhan di dalam hidup Naomi, saudara. Dari apa? Dari dampak, dari produk yang dihasilkan oleh Naomi. Yaitu dia memiliki cucu laki-laki. Makanya di ayat yang ke-15 ini dikatakan, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki. Apa kata orang itu kan, dia mengatakan apa yang dia lihat, apa yang produk yang dihasilkan hubungan Naomi dengan Tuhan. Makanya paling penting itu bagaimana hubungan kita ini dengan Tuhan. Produknya baik atau buruk itu nanti orang yang akan melihat. Karena orang itu hanya bicara. Jangan mengikuti keputusan orang lain.
Saudara harus belajar, ya. Kita ini mesti belajar yang namanya menyelesaikan masalah kita. Orang lain itu bicara itu kan sesuai faktanya aja. Dan juga memang seringkali tidak sesuai fakta. Kalau orang yang nyinyir ya iri hati, itu biasa sekalipun orang ini sudah dipulihkan ya tetap nyinyir, saudara. Tapi itu kalau orang sudah dipulihkan tuh nggak ngefek. Emang gua pikirin, ya kan gitu. Tapi penting, saudara. Memang orang lain itu terbelah ketika seseorang itu dipulihkan. Ada kan ini orang perempuan ini berkata yang positif. Bukan berarti semua perempuan akan berbicara positif kepada Naomi. Tentang Naomi, saudara. Jangan berpikir kalau orang sudah dipulihkan semua orang berpikir positif, ya. Saudara nggak usah jauh-jauh, saudara. Ketika pemilihan presiden bilang wali kota, ada yang milih, ada yang tidak. Tapi kan yang penting jadi. Sekalipun ada yang tidak memilih, memangnya presiden terganggu dengan yang tidak memilih? Enggak. Yang penting jadi. Itu dunia, saudara. Nah ini kita bisa membedakan bagaimana Naomi sebelum dipulihkan dan setelah dipulihkan. Sebelum dipulihkan dia berkata, jangan panggil aku Naomi. Tetapi setelah dipulihkan dia dengan sukacita. Karena apa? Di ayat yang ke berapa ini? 16 dikatakan begini. Ini kan sebuah kebanggaan. Ya. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuh. Seorang nenek itu tidak, kalau nggak seneng ya, nggak seneng sama cucunya, domil saja nggak mau. Iya kan? Apalagi jengkel sama apa? Mantunya, saudara. Ambok megang aja tidak mau, saudara. Tapi kita lihat ini sebuah kebahagiaan yang diekspresikan oleh Naomi. Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuh. Orang yang pernah mengalami pahit getirnya hidup, susah senang, ya pernah salah membuat keputusan, makan asam garam, saudara. Itu kalau mengasuh anak, itu tidak dikasih gula-gula terus. Karena kan ngerti manis, pahit manisnya kan. Nggak mungkin cucunya tuh dikasih gula-gula terus. Nah seringkali nenek-nenek yang belum lolos dari penderitaannya, seringkali justru cucunya dikasih gula-gula. Karena dia berkata begini, pokoknya jangan apa? Jangan seperti nenekmu ini ya, yang susah hidupnya. Gitu, saudara. Ini karena tidak seimbang cara mendidiknya. Makanya seringkali anak-anak yang dididik oleh neneknya, saudara, itu bablas. Kenapa? Lebih banyak dikasih gula-gula dan sakit gula. Akhirnya apa? Dia ini harus dikasih yang dibombong-bombong terus. Karena nenek yang tidak lulus dalam ujian kekurangan dan kelimpahan, ya, tidak lulus makan asam garam pahit getirnya hidup, dia selalu menempatkan dirinya sebagai korban. Dan jangan sampai cucuku jadi korban, tetapi justru sebaliknya, dia sedang mengorbankan cucunya. Makanya saudara, kita lihat ya, di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus kan ngajar. Kita buka di dalam Matius pasal 20. Ini kita supaya jelas bagaimana kesaksian Naomi sebelum dan sesudah. Dan supaya saudara ini juga kalau belum jam 6 itu jangan kesaksian, ya. Ya, di sini nggak ada ruang kesaksian. Kata-kata pembangunan nggak ada. Bangunlah dirimu sendiri, bukan bangunlah orang lain, bukan.
Kalau saudara sudah membangun diri saudara sendiri, ya, nanti orang lain akan termotivasi. Kita lihat ya, adapun kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, jadi sepakat upahnya sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi terakhir. Saudara yang dikasih Tuhan, ini menarik lah saudara, ya. Karena kita lihat ini ada 5 kelompok pekerja. Yang pertama mulai kerja pagi-pagi, ya umumnya jam 7 pagi kerja. Yang kedua pukul 9. Yang ketiga pukul 12. Yang keempat pukul 15. Dan yang kelima adalah pukul 17. Kurang 1 jam, karena batas hari itu jam 6, saudara. Saudara, ini menarik sekali. Kenapa? Kalau kita lihat, memang problem pertama adalah orang-orang yang komplain. Kenapa? Ini seringkali kita menemukan orang-orang komplain ini sebenarnya orang-orang yang tidak adil. Orang-orang yang tidak memegang perjanjian. Orang-orang yang tidak pakal. Di gereja ini semua orang harus ikut som. Kenapa? Karena ketika ada persoalan, itu adalah penyelesaiannya di situ. Belajar kitab, Itanihum. Ini saudara. Jadi supaya orang itu konsisten di situ. Bahkan kita lihat 4 kelompok ini komplain, menganggap pemilik kebun ini tidak adil.
Dan ini kan sikap-sikap iri hati, ini kan berkembang di mayoritas orang ya, 4 kelompok ini. Saudara, tetapi yang menarik apa saudara? Ini yang saya tadi singgung itu yang kelima, yaitu yang 1 jam sebelum dia hanya kerja 1 jam dia terima upah 1 dinar. Saudara bisa bayangkan sejak pagi dia dia selalu kecewa. Kok bukan dia yang diminta kerja? Kemudian ketika jam tuan itu datang, mandor-mandor datang jam 9, dia tidak terpilih lagi. Kecewa lagi. Kemudian jam 12 ada kesempatan, dia tidak dapat kesempatan lagi. Jam 3 dia belum makan, dia tidak dapat kesempatan. Saudara, orang-orang yang sering kecewa itu kalau disuruh saksi, apa yang diucapkan? Saya tanya. Pasti kesaksiannya jelek. Ini maksudnya pekerja yang kelompok kelima yang datang jam 5 sore. Suruh kesaksian pasti ngomplain, Tuhan itu memang gak adil. Dia dapat pekerjaan, dia dapat. Mana katanya adil, aku gak dapat. Saudara, sebelum jam 5 dia dapat kerja suruh kesaksian, pasti kesaksiannya buruk semua. Ini sama seperti tadi Naomi ketika belum pasal 4, saudara, terjadi pemulihan. Kesaksiannya semua, jangan panggil aku Naomi, sebutkan aku Mara. Tetapi di pasal 4, saudara, dia dengan bangga ya, ketika orang-orang ya memperkatakan yang baik terhadap Naomi. Nah, seringkali kita menemukan orang Kristen itu 2 golongan. Lewat jam 6 atau sebelum jam 6. Kalau orang-orang yang selalu berespon salah, komplain, iri hati. Karena ini kan problemnya tadi, tuannya ngomong bersungut-sungut, salah paham. Ini karena orang Kristen yang belum melewati jam 6 sore. Jadi kalau model seperti itu, jadi pemimpin, jadi gembala FA, jadi pelayan, itu merusak komunitas. Saya kasih tahu. Kenapa komunitas tidak berkembang? Karena memang orang-orangnya belum lolos jam 6 sore. Kesaksian itu penting, saudara. Karena apa, saudara? Seandainya ini tadi yang kelompok yang terakhir yang kerja hanya dapat 1 jam dapat kerja, itu ya suruh kesaksian, dia kan berkata, Tuhan itu baik sekali. Saya ini kerjanya 1 jam, diberi sama dengan mereka yang kerja sekian jam. 1 dinar. Kalau kamu cari Tuhan di tempat lain nggak pernah ada, tapi aku menemukan Tuhan yang baik. Kan dia kan ngomong seperti itu. Kenapa? Apa yang keluar dari mulutnya itu baik, tanpa disuap, saudara. Tidak. Makanya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Naomi ya, pasal 1, pasal 2 itu berbeda dengan Naomi pasal 4. Naomi ketika di pasal 1 ayat 20 itu berbeda dengan Naomi ketika di Rut pasal 4 ayat 14. Kenapa? Dia mengalami progres pemulihan. Makanya Bapak Ibu Saudara, keintiman dengan Tuhan, setia terhadap Tuhan, itu yang harus kita perjuangkan setiap hari. Kalau saudara itu memilih mamon, saudara mengkhianati cintanya Tuhan. No way. Karena kekristenan itu selalu cinta segitiga. Kamu milih siapa? Hari Minggu mau milih ibadah atau milih jalan-jalan? Itu cinta segitiga, saudara. Tak kasih tahu.
Saudara, ketika apa? Ketika saudara ini menghadapi masalah, cari orang teman ya, curhat, stol sama teman, atau cari Tuhan. Itu cinta segitiga. Makanya saudara kan yang pernah dikecewakan oleh mantan saudara. Saudara kecewanya kayak apa sih? Kalau saudara mencintai dia, ternyata dia itu tidak mencintai. Itu sakitnya di sini, sakitnya di sini, sakitnya di sini. Saudara bisa ngerasakan Tuhan itu sakit hati sama Elimelek ini. Karena ternyata Elimelek lebih mencintai Mamon. Dia kejar ke Moab daripada bertahan di dalam masa kelaparan dan tetap setia. Yang mau tetap setia berkata amin. Amin. Ngomong sama sebelahnya gini, aku mau tetap setia. Saksinya ada banyak. Nah, mari kita bangkit berdiri, saudara. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Mengajarkan kami untuk memilih setia. Seperti Ruth yang tetap setia. Yang dia tunjukkan mengikuti Naomi di dalam ketiada beradaan. Bahkan dalam kemiskinan. Bukan seperti Elimelek yang meninggalkan Tuhan untuk mengejar Mamon. Dan dia takut lapar. Dia lupa bahwa Tuhan itu raja, bahwa Tuhan itu provider dalam hidup. Tapi Elimelek meninggal. Saudara sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Keputusan itu ada pada saudara. Mari buat keputusan yang benar, setia. Karena Tuhan memperhitungkan adalah orang-orang yang setia. Ora bashandara batakura dabasha. Ora batakara labatakura basandara baba batakara labasha. Dibaso. Ini kira masih deh kita kuno yola moto koros. Ora baba batakara labasha. Saudara, masalah keadaan saudara itu hanya sen untuk saudara berespon benar, hanya sen untuk saudara bertobat dan kembali kepada Tuhan, hanya tanda peringatan karena Tuhan sanggup memulihkan hidupmu, karena Dia punya destiny bunyi buat orang-orang percaya, yaitu Dia menjadi provider dan bahagia. Haleluya. Oh, bebas Ina mota que dikira taku. Oh, baba matakor labas. Mari mulai berkata-kata kepada Tuhan. Oh,
pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Tuhanlah yang kami nyatakan hukum-hukum, supaya saya dan saudara hidup di dalam hukum-hukum dan kita ditegakkan kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari nyatakan ucapan syukur saudara. Selalu cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering merindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Kami bersyukur untuk rencana-Mu yang ajaib buat kami. Engkau menjadi provider, sehingga hidup kami makmur, berhasil beruntung di segala jalan. Bahkan kami berbahagia. Kami mau hidup di dalam firman. Tuhan, hamba berdoa, bahwa firman ini tidak kembali tanpa menghasilkan buah. Tapi benih firman itu berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah lebat atas setiap umat-Mu di tempat ini. Sehingga mereka menggenapi rencana-Mu, yaitu makmur dan bahagia. Kami dedikasikan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Kau tidak pernah meninggalkannya menjadi piatu. Bahkan Kau menjaganya seperti jaminan buat orang benar. Sehelai rambut jatuh, kalau tidak seizin Tuhan, tidak pernah akan terjadi. Terima kasih
kasih Tuhan buat panggilan kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi orang lain. Karena kami tahu menetapkan kami menjadi rumah doa, rumah mujizat, dan rumah kabar baik. Situasi apapun, keadaan apapun, ajarkan kepada kami untuk memutuskan hal yang benar, yaitu berespon dengan benar. Karena kami punya Tuhan yang sanggup menolong kami. Engkau El Shaddai dalam hidup kami. Engkau Jehovah Rafa yang menyembuhkan, Jehovah Jireh yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dan sebelum kami pulang, membawa korban syukur kami kepada-Mu. Tuhan berkati setiap kami, sebab tangan-tangan yang diberkati itu, apa saja yang dikerjakannya akan berhasil. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Dialah Tuhan yang mengurapi engkau. Dialah Tuhan yang memberkati engkau. Dan kau akan melihat dengan matamu sendiri bahwa semua yang baik, semua yang mulia, itu yang disediakan buat engkau. Maka sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia telah mencurahkan darahnya bagimu sebagai bukti, supaya semua berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Ishak dan Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga, rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayananmu, dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkah. Jangan seorang pun menjadi takut, gentar, atau khawatir, tetapi percayalah, Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, sampai kesudahan zaman, sampai Tuhan datang kembali dan membawa kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang percaya diberkati, sama-sama kita berkata amin. Sebab kasih setia